jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang membimbing para hambanya ke jalan hidayah. Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan sebaliknya Allah jauhkan dari petunjuk siapa saja yang Dia kehendaki. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang punya kepedulian mau belajar ilmu agama. Tadi Pak Ustadz Mudir telah menyampaikan banyak hal terkait pondok pesantren apa namanya ini? Nidaul Islam. Hadir di Weleri dalam rangka untuk memberikan pendidikan bagi para peserta didik yang ada di kota Weleri dan sekitarnya. Karena ilmu itu adalah modal dasar bagi manusia untuk menjadi manusia yang baik. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sangat ma'ruf, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk jadi orang baik, maka Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Berarti sebaliknya, kalau ada manusia yang gak pernah gubris masalah ilmu agama, dijak sinau ora gelem, dijak kajian boten purun, Jumatan tekane telat, tidak punya sama sekali kepedulian terhadap masalah belajar ilmu agama, menunjukkan barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki kebaikan baginya. Makanya sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, "Ma fil Qur'ani mim madhin illa wa huwa min thamratil ilmi." Semua pujian yang Allah sebutkan dalam Quran itu berasal dari buah ilmu. Sehingga kalau orang itu berilmu, maka hidupnya terarah, hidupnya lebih sesuai aturan, orangnya menjadi manusia yang lebih baik, mongko dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti para ulama yang mendapatkan pujian dari Allah, seperti orang-orang soleh yang berilmu yang dipuji oleh Allah. Mereka dipuji oleh Allah, kata Ibnul Qayyim, karena mereka punya ilmu. Sumber pertamanya adalah karena dia punya ilmu. Wa ma fil Qur'ani min dhammin illa wa huwa min thamratil jahli. Sebaliknya, adanya celaan dalam Al-Quran itu sebabnya adalah karena buah dari kebodohan. Adanya maksiat gini kok bersumber karena wong ini gak ngerti manusia itu bodoh. Adanya tindakan kedurhakaan karena manusia itu bodoh. Dan semua bentuk tindakan pelanggaran terhadap aturan sumbernya adalah disebabkan karena kebodohan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut semua pelaku maksiat itu sebagai apa? Orang yang bodoh. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat dari manusia yang melakukan perbuatan maksiat bijahalatin dengan sebab kebodohan. Kata sebagian ahli tafsir di kalangan ulama tabi'in, kullu man asallaha fahuwa jahil. Sedaya menungso sing maksiat kepada Allah itu adalah manusia yang bodoh. Karena itulah hadirin makan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita belajar jenengan menghadiri forum pengajian, itu berarti upaya untuk mengurangi celaan yang ada pada diri kita. Karena kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah dalam kondisi wa kanal insanu dzuluman jahula. Menungso niku dolim tur bodoh.
Nah, kita kurangi sedikit demi sedikit dengan cara ngaji, dengan cara belajar ilmu. Karena kalau manusia itu dibiarkan saja ragelem atau tidak pernah mendekatkan diri kepada ilmu, sifat ini tidak akan pernah hilang dalam dirinya. Karena itulah sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Sing jengene ngaji belajar ilmu itu amal yang enggak ada tandingannya. Amal yang enggak ada tandingannya. Liman sahhat niyatuhu, kanggone wong sing bener niate. Bagi mereka yang lurus niatnya. Lalu beliau ditanya, wa ma sihatun niyah? Wa Imam Ahmad, apa yang dimaksud dengan niat yang benar ketika belajar? Beliau mengatakan, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Niat yang benar ketika belajar adalah mengikis kebodohan pada diri kita dan orang lain. Setelah kita tahu, kita ajarkan kepada keluarga, kita ajarkan kepada teman, tetangga, dan orang-orang yang berada di kanan kiri kita. Mengikis kebodohan dari apa yang ada pada diri setiap manusia. Termasuk diantaranya adalah kebodohan dalam masalah bermuamalah, kebodohan dalam masalah bagaimana orang golek donya. Jenengan nalikane nyambut gawe, belajar dulu apa sing penting waton entuk duit. Yang terjadi gimana, Pak? Belajar dulu apa sing penting waton entuk duit. Biasanya sing penting waton entuk duit. Belajar dulu kan enggak jarang kita jumpai ya. Ada orang ketika mau bekerja sinau hukum-hukumnya bagaimana, jarang kita jumpai. Yang banyak terjadi di masyarakat ketika orang itu bekerja, ketika orang itu mencari harta, wae sing penting waton nyambut gawe entuk duit, mbah ora ngerti iki halal napa haram. Dan itu banyak terjadi di pasar. Coba jenengan masuk pasar, tanya, ibu sudah jualan berapa lama? Yo kan durung rapi mas. Wis pinten tahun niku? Ono 40 tahun. Sejak umur 20 sampai umur 60. Atau sejak umur belasan sampai tua. Ketika mereka ditanya, ada yang sudah dagang selama 10 tahun, 20 tahun. Jenengan nek ditangleti, rukun jual beli niku napa? Rukun iki panganan apa to, Mas? Jadi sama sekali tidak ngerti yang namanya aturan dalam masalah bisnis, dalam masalah dagang. Sama sekali tidak ngerti aturan dalam masalah ketika bekerja mencari harta. Sing penting waton entuk duit. Mongko wong mukmin beda. Mereka yang sadar akan ilmu tahu bahwasanya saya kalau berusaha itu harus tahu latar belakang ilmunya. Kudu ngerti piye teorine sing bener, agar jangan sampai harta yang kita miliki nantinya menjadi sumber musibah ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sepakat ngeten iki, Pak? Baik, yang pedagang angkat tangan. Pedagang satu, mong siji. Nah, dong aku ya. Baik, pertanyaan pertama. Kalau bisa jawab boleh lanjut dagang, nek nggak bisa jawab diapakan? Dagangannya tutup ya. Pertanyaannya ya, sebutkan satu dalil halalnya jual beli. Gak ngerti dalilnya mas, yang penting pokoknya halal. Sebutkan satu dalil yang menunjukkan halalnya jual beli. Jual beli ini kok halal atau haram? Halal, apa dalilnya? Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini kutang pun di dalilnya, Pak. Di mana? Di Quran. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat pinten? Ora hafal. Pokoknya yang penting ono ning Quran, Mas.
Kadang orang kan bilangnya kayak gitu, iki ono ning Quran lho Pak. Di mana Pak? Pokoknya yang penting ono ning Quran. Berarti ra tau maca. Ngertinya cuman katanya. Nah, jangan sampai seperti itu. Sehingga ketika kita beraktivitas itu punya landasan. Sing bener kaya ngene, sing keliru kaya ngene, itulah teori yang diajarkan dalam agama kita. Makanya kata Imam Bukhari gimana? Al-ilmu qablal qauli wal amal. Menungso niku kudu duwe ilmu sadurunge ngomong, sadurunge melakukan tindakan. Karena kalau orang tidak punya ilmu tapi dia sudah beraktivitas, bisa jadi dia salah tapi gak kroso, salah tapi gak ngerti. Mungkin praktek riba di tengah masyarakat kita banyak, cuman mereka gak sadar. Perjalanan begitu keluar dari exit tol Weleri gitu, menuju lokasi ini, kanan kiri kospin, masya Allah. Kospin kok jejer sakmene aki, nggih Pak. Terus nggih, dengan aneka merek kospin. Inilah yang disebut dengan bank tanpa ATM. Teng mriki jenenge bank napa? Hah? Kalau istilah di Jogja namanya bank titil, kalau di Jawa Timur namanya bank plecit, kalau di Weleri namanya apa Pak? Bank tongol katanya. Dan aneka transaksi riba yang itu menyebar di masyarakat. Tapi mereka nggak pernah punya kepedulian. Nek dijak ngaji ya ora gelem, dijak sinau boten purun, dikasih buku nggak pernah dibaca. Sehingga banyak di antara masyarakat kita yang bertahan dadi wong bodoh ora apa-apa. Akhirnya melakukan kesalahan dan dosa tanpa sadar. Baik, kita berharap semoga ketika kita hidup beraktivitas dengan lingkungan, termasuk di keluarga, termasuk di antaranya ketika kita bekerja, jangan sampai semuanya nanti menjadi sumber musibah di akhirat. Kenapa seperti ini perlu kita pikirkan? Karena setiap manusia pasti akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Napa mawon Pak sing dihisab Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Sing jengene sikile hamba niku nalikane ning hari kiamat tidak akan bergeser sampai dia ditanya oleh Allah. Apa saja yang ditanya? Mereka akan ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afnah. Ditanya oleh Allah tentang umurnya. Untuk apa umurnya itu dihabiskan? Maka modal seorang mukmin itu umur. Tadi bismillah. Ini yang mati lampunya ya. Tadi Ustadz menyampaikan ada nikmat terbesar yang sering kita lupakan. Nikmat apa tadi Pak? Masih ingat? Nikmat apa tadi yang beliau sebutkan? Nikmat hidup. Modalnya hidup niku napa? Umur. Maka menungso nek sik duwe umur urip, Allah Subhanahu wa taala kasih dia waktu. Dan itulah modal seorang mukmin. Ada sebagian orang yang berhasil memanfaatkan waktu dengan baik, maka dia menjadi orang yang dikecualikan oleh Allah, yang disebut sebagai orang-orang yang rugi. Sebaliknya ada manusia yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, Allah sebut sebagai manusia yang rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, kata Allah, sesungguhnya saat temennya menungso niku dalam kerugian. Karena dia dikasih modal waktu tapi malah ngelakoni dosa sehingga bangkrut. Wong rugi niku pripun? Duwe modal balik malah jadi utang. Niku rugi nggih. Kalau ada orang berangkat ke pasar nggawa duit 10 juta, balik duitnya entek, itu berarti kembali ke nol. Yang rugi itu nggawa duit 10 juta, mulai utang 10 juta, malah minus. Nah itu yang bangkrut, rugi. Manusia digambarkan oleh Allah,
Mereka itu punya modal waktu. Semua kita punya modal waktu. Sing ra duwe waktu angkat tangan. Berarti mati ya. Semua yang hidup pasti punya waktu. Dikasih modal oleh Allah. Maka Allah bersumpah demi masa demi waktu, wal asri. Dan umur itulah waktu. Innal insana lafi khusrin, sak temene menungso niku dalam kondisi rugi. Rugi disebabkan karena waktu yang diberikan oleh Allah kepadanya, modal yang dia miliki justru dipakai untuk melakukan tindakan kerugian. Maksiat, gerenengan karo tonggo, gerenengan karo konco, menghadap Allah, balik kembali kepada Allah. Loh, kok isinya dosa. Rugi dia, dikasih waktu, dikasih modal, tapi malah jadi duwe utang. Yang untung gimana? Illal ladzina amanu, nomor siji wong sing mukmin. Dan itu syarat agar amal bisa diterima. Orangnya harus mukmin. Karena catatan amal yang baik tidak akan dinilai sebagai pahala kalau orangnya belum masuk Islam. Dia harus mukmin dulu. Wa amilu sholihat, setelah dia mukmin dia beramal saleh agar dia punya catatan amal pahala. Wa tawasau bil haqqi, setelah itu dia dakwahkan kepada orang lain. Wa tawasau bis sabri, dan dia bersabar dalam menjaga 3 amal atasnya: beriman, amal saleh, dan memberikan nasihat kepada yang lain. Barulah orang bisa disebut modalmu tambah sehingga kamu beruntung. Ini yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Baik, jenengan cobi ngitung nggih, sediakan 1 lembar kertas sama pulpen. Bukan sekarang ya, nanti ya. Bukan sekarang, nanti. Terus coba dihitung. Sebutkan 10 amal soleh yang pernah saya lakukan selama hari ini. Jadi dieling-eling sadurunge turu, isuk alhamdulillah salat subuh, pengajian, maca Quran 2 ayat keturun. Siapa lagi misalnya? Zikir pagi gek maca ayat kursi wis ngantuk. Jadi tulis. Bisa nggak kita menyebutkan lebih dari 100? Mungkin sedikit. Yang kedua, dosa yang saya lakukan hari ini. Uji, nonton aurat, loro, nonton aurat, telu, nonton aurat. Di sini kok mau nonton aurat? Mungkin perbandingan antara pahala dan dosa yang kita perbuat lebih banyak dosanya. Oh, berarti aku rugi nih gini. Karena waktu yang Allah berikan kepadaku ternyata lebih banyak untuk dipakai maksiat. Belum perbuatan yang sifatnya nggak ada nilai dosa dan pahala. Pit-pitan 10 jam. Oh, nggak sampai ya. Biasanya berapa jam kalau pit-pitan, Pak? 2 jam. 2 jam itu berangkat ya, balik 2 jam, 4 jam. Mancing 5 jam. Ya. Mancing biasanya berapa jam? Kok yo sabar ya. 5 jam mau ngentuk cetol ngono ya sabar. Itu waktu dihitung, Pak. Kalau nggak menghasilkan pahala, berarti sama dengan orang yang punya 10 juta berangkat neng pasar rento apa-apa 0. Itu kalau habis untuk perbuatan mubah saja. Kalau ternyata waktunya dipakai untuk maksiat malah minus. Tapi kalau waktunya dipakai untuk ketaatan, disitulah nilai plusnya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba masing-masing menghisap dirinya sebelum nanti dihisap oleh Allah Ta'ala, biar dia bisa persiapan. Oh, ternyata saya ini nek tak hitung, tak ukur, lebih banyak nolnya dibandingkan plusnya, atau lebih bahkan waliyadzubillah lebih banyak minusnya dibandingkan plusnya. Karena waktu nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hati-hati ya dengan yang namanya waktu. Biasanya waktu kita yang paling banyak itu dihabiskan untuk apa? HP ini, Pak, dia itu bisa menghisap kegiatannya sendiri. Betul nggak? Anda coba lihat, memori apa yang paling banyak Anda gunakan di HP ini? Itu kan ada laporannya kan? Berarti HP ini bisa menghisap.
Nah sekarang jenengan hisab, waktu apa yang paling banyak saya pakai? Ternyata waktu HP. Ini yang paling banyak menyita waktu. Saya bersama HP saya sekian jam, bersama Al-Quran sekian jam, bersama kitab dan buku-buku yang manfaat sekian jam. Itu cara untuk mengukur kira-kira saya ini lebih dominan yang mana, minus, nol, atau plus. Karena nanti kita akan dihisab oleh Allah dengan umur yang kita miliki. Yang kedua, wa'an syababihi fima ablah. Allah akan bertanya kepada kita tentang usia muda kita. Nomanmu kanggo apa? Usia muda kamu nalikane awakmu sek kuat, ngadeg saka sujud, bangkit ke rakaat berikutnya, nggak pakai tertunda, bisa langsung lompat. Atau ketika dia berlari bisa kencang, pit-pitan, wah iso paling ngarep dewi. Ketika fisikmu dalam kondisi masih sehat, badan masih keras, masih kuat, itu dipakai untuk apa? Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala bakal bertanya. Sehingga kekuatan yang diberikan oleh Allah, muda itu kan identik dengan apa? Kekuatan, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia itu min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah ciptakan manusia dari yang awalnya lemah, bayi lahir timbarno wae Pak, dirubung semut, bisa mati itu. Kemudian menguat, jadilah dia seorang pemuda yang kuat. Sampai di usia 40, 50 turun lagi. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Setelah dia mengalami kondisi kuat, melemah lagi. Nah, Allah akan bertanya, kekuatan yang Allah berikan kepada kamu itu dipakai untuk apa? Maka berbahagialah adik-adik yang hidup di tengah keluarga yang sudah mengarahkan Anda untuk mengambil aktivitas yang bermanfaat. Ini kelas berapa ini? Kelas 9. Kelas 9 ini kelas 3 ya. Kelas 3 SMP. Walhamdulillah. Di usia seperti itu Anda sudah diarahkan oleh orang tua. We mondok, ngapal Al-Quran. Dan itu usia emas. Usia emas menghafalkan Quran itu dari mulai kelas 4 SD sampai lulus SMP. SMA itu pikirannya wis nyabang-nyabang biasanya. Ya. Wis pengen ndang rabi, pengen kepinginannya sudah banyak. Tapi kalau masih SMP, pikiran kayak gitu masih jauh. Meskipun kadang ada ya, yang mau nikah siapa? Angkat tangan. Nggak ada yang mau, masya Allah ya. Nggak ada. Baik. Dan secara umum mereka lebih fokus. Nah di saat itulah Anda patut bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, usia muda saya Allah arahkan untuk menjadi orang yang ngerti Quran. Padahal biasanya cah cilik seperti ini isinya yang negak bal-balan, ngegame, dolanan. Waktunya lebih banyak habis untuk itu. Target belajarnya pokoknya yang penting UN lulus. Engkau baru lulus SMA nyambut gawe, untuk duit rabi, terus mati. Ya antara muslim sama kafir nggak ada bedanya kayak gini. Tapi ketika Anda punya pandangan, semoga saya nanti ke depan bisa memberikan manfaat bagi umat, pemudanya digembleng dengan baik, berusaha untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat, maka manfaatkan waktu dengan baik ya. Yang sudah hafal 10 juz ada? Yang sudah hafal 10 juz. Santrinya berapa di sini Ustaz? 78. Masya Allah banyak ya, 78 santri. Yang sudah hafal 10 juz ada? Ya, Masya Allah ya, merahasiakan amal nggak apa-apa ya. Pertanyaannya salah sebenarnya ya. Yang sudah hafal 30 juz itu Pak angkat tangan semuanya nanti ya. Cuman 10 juz Pak kurang. Baik, kita lanjutkan.
Jadi masa muda nanti ditanya oleh Allah Ta'ala. Barangkali Anda lebih bersih masa mudanya dibandingkan yang sekarang sudah di usia 30 ke atas. Dulu mereka yang saat ini berusia 30 ke atas, waktu masih di usia Anda gak ngerti sing jeneng hafal Al-Quran, belum semarak zaman sekarang. Kegiatan tahfidz, rumah tahfidz kan sekarang ada di mana-mana. Dulu masih sangat jarang. Bahkan bisa jadi di usia 40 tahun maca Quran ra iso. Dikon Iqra izin. Akhirnya bertahan tidak bisa baca Quran sampai tua. Nah, karena itu jangan kalah pemuda-pemuda yang tua ini. Jangan sampai kita di posisi ra iso maca Quran. Karena yang namanya Al-Quran itu kewajibannya untuk diperhatikan. Salah satunya adalah dengan cara dibaca. Baik, yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada kita nikmat yang ketiga. Apa nikmat yang ketiga? Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Allah bakal bertanya tentang hartanya. Dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia belanjakan. Sehingga yang namanya manusia punya harta, dia ditanya oleh Allah dua pintu. Kowe entuk dunya sekondi. Setelah dapat, ini halal alhamdulillah, enggak cukup dengan itu. Kita juga akan ditanya, terus dunyamu nggo apa? Hartamu untuk apa? Allah Subhanahu wa taala bertanya dua pintu. Makanya semakin kaya manusia, maka hisabnya semakin banyak. Sehingga sampai ada ulama yang mengatakan, aku terheran dengan orang yang merasa iri kepada saudara dan tetangganya yang lebih kaya dibandingkan dirinya. Karena berarti dia merasa iri kepada orang yang hisabnya lebih panjang. Baik, jenengan nih ujian seneng yang soalnya banyak atau sedikit? Sedikit ya. Baik, ini ada dua ruang. Yang ini ujiannya berisi 10 soal. Yang sebelahnya ujiannya berisi 3 soal. 10 soal jawabnya benar salah 3 soal uraian. Pilih yang mana? Pilih yang banyak ya. Makanya sampai Nabi SAW menyebutkan, muhajirin sing sugih dengan muhajirin yang kaya, dengan muhajirin yang miskin, mana yang lebih dulu masuk surga? Yang miskin. Padahal sama-sama punya amal hijrah. Kita tidak punya amal hijrah, Pak. Karena kita nggak ketemu Nabi SAW. Mereka punya amal meninggalkan kampung halamannya, menemui Rasulullah SAW. Ini amal yang nggak bisa ditiru. Pak, saya mau ketemu Nabi. Teng pundi? Masjid Nabawi. Gimana bisa ketemu? Jenengan ke sana paling yang bisa disinggahi paling ujung dekat dengan beliau hanyalah Raudhah. Dan nggak mungkin ketemu beliau. Beliau dalam kuburan. Kita hanya bisa menyampaikan salam kepada beliau, dan Allah Ta'ala memiliki malaikat yang akan mengantarkan salam kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Amal seperti para sahabat tidak bisa ditiru oleh generasi setelahnya. Itulah amal hijrah. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muhajirun al-fuqara yadkhuluna al-jannah bi'arba'ina sanatan qabla al-muhajirin al-aghniya. Muhajirin sing kere yang miskin mlebu swarga 40 tahun lebih dulu dibandingkan muhajirin yang kaya. Itu sama-sama muhajirin, Pak. Nah, kalau kita nggak punya amal hijrah gimana? Ya bisa jadi mereka yang miskin masuk surga jauh lebih awal dibandingkan yang kaya. Kenapa yang kaya ini kok masuk surganya belakangan? Karena mereka harus menjalani hisab lebih lama. Monggo jamaah dimuliakan Allah, perlombaan kita tidak diukur dari banyak dan sedikitnya harta yang kita miliki.
Sehingga Allah mencela orang yang terlalu membanggakan diri dengan hartanya. Anakku sesuatu ku lemah, anakku sing barep dadi dokter, anakku sing nomor loro wis iso tuku lemah, anakku sing nomor 3 wis duwe omah. Begitu Pak biasanya. Yang dibanggakan orang tua terhadap anaknya itu apa? Hah? Rata-rata ukurannya adalah materi. Apa yang dicemaskan oleh orang tua terhadap anaknya rata-rata juga materi. Anakku sing kaya Mas durung nyambut gawe tapi hafal Quran. Dia cemas terhadap materinya, sementara untuk dunia, untuk agamanya enggak dicemaskan. Itu umumnya yang terjadi di masyarakat. Sehingga kebanggaan mereka diukur dalam masalah harta. Baik, padahal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan harta yang dimiliki oleh manusia, semakin tinggi harta itu, semakin banyak harta itu akan memperlama proses hisab yang akan dia alami. Karena itulah kita diajarkan, nek duwe harta, muslim boleh nggak nyimpen harta, Pak? Boleh nggak nyimpen harta? Syaratnya apa? Syaratnya apa? Hah? Apa syaratnya? Wajib dizakati. Yang kedua, tidak boleh dipakai untuk maksiat. Kalau dia punya harta, dia sudah menunaikan hak harta dan tidak dia gunakan untuk maksiat, tetap dihisab. Karena dalam urusan dunia hanya ada dua kemungkinan. Sing halal dihisab, sing haram diadab. Gak ada kemungkinan yang ketiga. Hanya ada dua kemungkinan. Halal diapakan? Yang haram tidak ada kemungkinan yang ketiga. Sehingga rana jengene kok duwe donya orang dihisab tidak diadab, enggak ada. Allah taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim." Kemudian Allah akan bertanya kepada kamu wahai manusia tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Nah, kalaupun kita memiliki harta, minimal satu prinsip yang kita miliki, ojo sampai harta yang kita punya nantinya menjadi sumber musibah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Selanjutnya, yang keempat yang akan dihisab oleh Allah taala. Tadi yang pertama apa, Pak? Sambil kita urutkan ya. Umur, ini terkait dengan apa? Waktu. Yang kedua, tentang usia muda, ini terkait dengan apa? Terkait dengan kekuatan tenaga yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, harta, dan itu modal manusia untuk bisa mendapatkan fasilitas hidup. Yang keempat, tentang ilmu. Wa an ilmihi madza amila bihi. Allah akan bertanya tentang ilmunya, sejauh mana ilmu itu sudah dia amalkan. Sehingga kita sinau, kita belajar, ngerti satu demi satu. Ilmu itu akan tetap menetap pada diri pemiliknya kalau diamalkan. Dan nanti Allah Ta'ala akan bertanya tentang itu. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama memberikan motivasi. Al-ilmu yahdifu bil amal in kana fihi wa illar tahal. Sing jengene ilmu ini ku membisikkan kepada manusia untuk diamalkan. Kalau tidak diamalkan, irtahala, ilmu itu akan pergi. Contohnya gimana, Pak? Contoh, okay? Jenengan hafal doa sebelum tidur. Hafal, Pak? Hafal, gitu? Hafal doa sebelum tidur. Kalau ada orang hafal doa sebelum tidur tapi ra tau diwaca, nanti gimana? Hilang. Kenapa? Gak tahu dipraktek nih. Ana wong kuliah S1 kedokteran, tapi setelah itu dia nggak praktek, maka ilmu kedokterannya akan hilang. Lulusan teknik tapi apa misalnya dodolan buku, maka nanti ilmu itu akan lambat laun akan hilang karena tidak dipraktekkan.
Sehingga sebagaimana ini berlaku dalam ilmu agama, ini juga berlaku dalam ilmu dunia. Karena itulah jamaah dimulakan Allah, kalau ilmu dunia kita gunakan sesuai kebutuhan. Wong kuliah S1 belajar aneka macam ilmu, mungkin tidak semuanya dia amalkan, tidak semuanya dia praktekkan, bahkan kadang cuma 10%, sisanya itu nggak dipraktekkan, maka ilmu ini akan hilang. Kalau untuk ilmu agama, manusia itu butuh sepanjang apa? Sepanjang hayatnya, sampai mati. Maka sing sampun belajar, sudah ngerti ilmunya, berusahalah setahap demi setahap untuk mengamalkannya. Baik, jenengan pun panasan gitu, kebut-kebut ning guri niku. Sudah panasan. Memang kajian kita insya Allah tidak lama, karena nanti setelah ini juga ada kajian di Ungaran gitu, sehingga perlu bagi waktu. Muqaddimah yang akan saya sampaikan, atau muqaddimah yang saya sampaikan cukup menjelaskan satu hadis tadi, hadis riwayat Tirmidzi, tentang proses hisab yang akan dialami oleh manusia. Untuk waktu selanjutnya barangkali 20 atau 15 menit kita bisa manfaatkan untuk mendengarkan masukan dari para jamaah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jam 11.15. Ya. Berikutnya kita masuk ke tanya jawab, karena agenda beliau sangat padat hari ini, dan dari kemarin di Semarang dan hari ini alhamdulillah bisa berkunjung ke pondok kita, yaitu pondok Jurusan, maka masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Jadi beliau sekitar 11:04 selesai tadi. Mungkin dari Evan dan Afa kalau ada pertanyaan, yang Evan ini bisa langsung ditanyakan, ngobrol bisa. Nggak sampai langsung aja ya? Pertanyaan boleh Mbak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan saya berikan hasil pertanyaan yang saya beri dari teman-teman di pada saya silakan dan saya itu sudah menjadi kebiasaan kalau kita beli komoditas, kita misalkan jahe, untuk setiap 1 kilogram itu biasanya ada kelebihan. 1 kilogram biasanya nanti bayarnya 90 kilo, dipotong 10%. Itu komoditas lain potongannya, itu akan termasuk mengurangi timbangan atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, masalah larangan mencegah orang yang mau berdagang ke pasar untuk dibeli sebelum sampai ke pasar. Itu larangannya semana. Kalau saya biasanya beli di tetangga-tetangga, itu dia ke pasar itu diperbolehkan apa enggak? Terima kasih. Oke, bismillah. Baik, Pak bertanyanya Pak. Di sini banyak tengkulak, polo hijau, gitu. Jahe, terus apa meleh? Jagung dan aneka hasil pertanian.
Barangkali peserta atau jamaah yang ikut hadir di forum online di Facebook atau yang lainnya, saat ini kami berada di Kecamatan Weleri, dusun apa? Sidomukti. Dan komunitas terbesar di sini kebanyakan adalah hasil pertanian. Untuk yang pertama, kalau ada orang yang kulak hasil pertanian seperti jahe atau jagung atau semacamnya, beratnya 1 kintal tapi bayarnya 90 kilo dikurangi 10%, itu boleh atau tidak? Dan biasanya yang 10 kilo itu nggak anget-anget ya. Maksudnya anget-anget, nanti kalau ditimbang kecil-kecil kan berkurang sedikit. Misalnya ya, 1 kintal 100 kilo itu kalau ditimbang sekiloan, dicacah sekiloan, nanti nggak sampai 10, pasti kurang kalau persis. Makanya oleh petani atau pedagang besar dikasih tambahan, diangeti 100 kilo ya ditambahi 10 kilo. Bolehkah seperti ini? Selama sama-sama tahu dan saling sepakat, insya Allah nggak masalah. Berarti itu kan sama dengan gini ya, anggap saja 1 kintal regane pinter Pak, misalnya 350.000. Pun Pak, saya potong 35.000, sehingga jenengan bayar 315.000. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, sah-sah saja. Karena sebenarnya di sini tidak ada pengurangan timbangan, karena sudah sama-sama tahu. Yang dimaksud mengurangi timbangan dalam surat Al-Mutaffifin itu dia mengambil sebagian tapi gak kondo. Misalnya waktu nimbang dikasih ganjel bawahnya, sehingga nanti jadi tambahan berat. Atau waktu nakar bagian bawah disodok ke atas sehingga cembung, maka tidak genep 1 liter tapi 0,8 atau 0,9. Konsumennya nggak ngerti, nah ini nggak boleh. Tapi kalau mereka saling tahu, sehingga mereka tahu ini beratnya 1 kintal tapi dihargai 315, normalnya 350 misalnya. Oh 3.500.000, dihargai 3.500.000 normalnya, tapi ini dijual dengan harga 3.250.000, hukumnya diperbolehkan. Karena 250 bonus yang diberikan oleh penjual statusnya halal. Yang kedua, tentang masalah talaki rukban. Napa niku Pak talaki rukban? Menghadang orang yang bawa hasil pertanian sebelum masuk ke pasar. Misal petani panen, kemudian hasil panennya dibawa sendiri ke pasar. Saat durunge mlebu pasar diadang, wis kene tak kulake, jenengan timbangannya repot engko mlebu pasar, tak tuku kabeh entek. Nah ini yang dimaksud dengan talaki rukban. Talaki rukban hukumnya dilarang jika petani itu tidak tahu harga pasar. Tapi nek petani ngerti harga pasar atau orang yang bawa barang ini ngerti harga pasar, maka dihadang di jalan, dibeli sehingga harganya sama antara di dalam dengan di luar, hukumnya diperbolehkan. Contoh ya, biasanya nek pasar itu kan ada pasar pagi, ada pasar malam gitu. Pasar malam itu kanggone sing kulak-kulakan, pasar pagi untuk eceran. Di sini juga kayak gitu Pak, sama ya. Maka orang sudah tahu, jenengan kalau mau beli dengan harga murah, ya berarti pasar malam. Jam 3 kudune tahajud malah bakulan. Untungnya besar, itulah godaan. Dan itu pasar murah untuk orang-orang yang mau pulaan. Pasar paginya eceran, lebih mahal harganya. Kalau orang sama-sama paham, insya Allah tidak masalah. Sehingga orang sudah tahu, kalau punten pula itu datang siang hari, nanti dia akan jual eceran, karena dia masuk di pasar pagi. Kalau di Jogja ada pasar namanya pasar Gamping, itu pasarnya disekat.
temboknya cukup tinggi ya. Yang sebelah kanan ini pasar eceran, yang sebelah kiri itu pasar kulaan. Nah, yang masuk ke pasar kulaan itu tidak sembarang orang, hanya orang tertentu saja, dan tidak boleh semua orang bebas keluar masuk. Itu siang malam ada itu. Saya pernah kesasar masuk situ, wah ada truk-truk banyak gitu ya, nggawa jeruk, nggawa buah-buahan yang lain. Nah, pasar seperti ini sifatnya hanya orang tertentu saja, dan orang sudah paham kalau dia pindah ke sebelah nanti harganya lebih mahal. Insya Allah tidak masalah ketika talaqi rukban itu dilakukan selama harga sudah menjadi standar. Sekarang kan standar ya. Jenengan mau mengadang di tempat atau nanti beli di pasar harganya sama. Leres betul? Sama ya. Kalau sama insya Allah tidak masalah. Contoh, ono wong bakul sate ning pasar. Kemudian dia lewat di depan rumah kita. Nunggu dia jualan di pasar atau boleh dibeli di depan rumah? Hah? Boleh nggak beli sate di depan rumah? Mas nunggu dulu mas sampai pasar. Dan rumah sama di sini sama atau beda mas? Sama. Ya kalau gitu beli di sini aja. Tibane aku neng pasar. Wong jenengan yo lewat, gitu ya. Seperti ini boleh karena antara harga ketika di jalan dengan di pasar sama. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan. Ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Karena ada 4 pertanyaan dari teman, yaitu seorang membuat jasa desain yang menggunakan marketplace di luar negeri dan di sini untuk mencairkan dananya pada saat pembeli membayar jasa pembuatan desain tersebut dari mata uang dolar ke rupiah menggunakan aplikasi PayPal atau Payoneer, dan bagaimana hukumnya menggunakan aplikasi tersebut untuk menukar dolar ke rupiah, sedangkan sampai saat ini belum ada metode lain yang dia temui selain menggunakan aplikasi tersebut. Mohon solusinya Ustaz, terima kasih. PayPal paham bukan Pak? Wah ini pertanyaan yang salah tempat sebenarnya. Baik, prinsipnya begini saja ya. Dalam menukar uang dengan uang itu wajib harus tunai. Kalau pembayaran boleh tidak tunai. Misal ada orang jual desain di marketplace luar negeri, laku dengan harga $10. Nah, dikirim lewat PayPal. Desain diserahkan sekarang, dolarnya dikirim besok, tidak masalah. Karena terjadi tukar menukar jual beli antara desain dengan dolar. Nah, selanjutnya saldo PayPal itu terisi dengan saldo sebanyak yang dia punya. Misalnya terkumpul $200. Dia mau cairkan ke rupiah. Nah, itu lewat tadi ada Payoneer, kemudian juga ada proses convert yang lain melalui perbankan. Wallahu alam, di sana ada penundaan. Kadang sampai hitungan hari. Kalau nabrak Sabtu Ahad nanti nunggu Senin. Kalau seperti ini gimana solusinya? Saya tidak tahu sebenarnya yang tertunda itu proses kirimnya atau proses proses perubahan mata uang. Kalau perubahan mata uang dari dolar ke rupiahnya tunai dilakukan dalam waktu yang sama, tapi proses kirimnya yang tertunda, insya Allah tidak masalah. Dan berita yang pernah saya dapatkan prosesnya seperti ini, sehingga pengalian mata uangnya dilakukan secara tunai. Setelah jadi rupiah dikirim. Nah, ngirimnya ini kadang butuh selisih hari, bisa 1 hari, bisa 2 hari. Kan di bank itu ada istilah LLG ya, ada RTGS, ada yang cepat, ada yang lambat. Dan itu nilai pembayarannya beda. Sehingga kalau penundaannya hanya di proses kirim, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan berikutnya. Ustaz, saya seorang sales, sering interaksi dengan ibu-ibu. Bagaimana
bagaimana agar terhindar dari dosa. Kadang serah terima uang menyentuh tangan mereka, Ustaz. Ibu-ibu tua atau muda? Nggak disebutkan. Sales sering transaksi dengan ibu-ibu. Berarti napa jenengan mau transaksi sama santri? Golek sing tuku santri ya. Baik. Bermuamalah dengan lawan jenis untuk aktivitas yang sifatnya duniawi mubah, hukumnya diperbolehkan namun dengan beberapa batasan. Di antaranya dilakukan di tempat umum. Tidak boleh berdua-duaan. Kene Bu, melbu kene, wong loro tok enggak boleh ya. Ini namanya apa? Berkhalwah. Dan khalwah dengan wanita yang bukan mahram hukumnya dilarang. Nabi SAW menyebutkan, jika ada seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita di sebuah tempat, maka yang ketiganya setan. Sehingga hukumnya dilarang. Rasulullah SAW juga mengatakan, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa wa kana ma'ahu dhi mahramin. Jangan sampai kalian berduaan dengan wanita kecuali ditemani oleh mahramnya. Bukan berarti mahramnya setan ya. Maksudnya adalah mahram si wanita. Baik. Yang kedua, hindari kontak fisik. Sehingga kalau misalnya ada serah terima, Anda bisa menggunakan tempat, misalnya meja atau kursi atau apa, duitnya delehne kene mawon. Sehingga ketika menyerahkan, uang diserahkan di meja. Dia terima, dihitung, susuknya delehno meja. Maka tidak terjadi kontak. Terus kalau misalnya ibu-ibunya langsung nyerahkan gimana? Ya jenengan taruh di meja saja. Sebagai bentuk pendidikan, meskipun bisa jadi dia orang awam. Pak biasanya gak ngerti ya Pak, mau nonton dudas ya tetap kasih pendidikan, taruh di meja biar nanti dia tahu, oh kalau nek sales kaya ngene iki gak gelem didemek. Sehingga dia nanti sadar, Anda ketika datang dia sudah paham, dikasih amplop ya, atau dikasih media yang lain agar tidak terjadi sentuhan. Wallahu a'lam. Sebenarnya kalau di pasar itu ya banyak sentuhan ya. Apalagi pasar senggol ya. Ada pasar namanya pasar senggol ya. Baik, ya fattaqullaha mastata'tum. Memang idealnya yang namanya pasar itu manusia yang kumpul satu jenis, lanang kabeh, wedok kabeh. Cuman kan di Indonesia nggak ada pasar khusus putra atau pasar khusus putri. Ikhwan lewat jalan ini, akhwat lewat jalan ini, nggak ada ya, campur. Berbeda dengan seperti prakteknya ada di negara-negara Timur Tengah atau mana. Pasar itu ya aktivitas lelaki. Pasar itu kan dulu para sahabat mereka di pasar, yang dagang wong lanang Pak. Abdurrahman bin Auf, termasuk Nabi SAW kadang inspeksi di pasar. Dan pedagangnya laki-laki, yang pembelinya juga laki-laki. Maka pasar isinya wong lanang. Saat ini wong wedok lebih banyak, dan yang laki-laki datang ikut masuk. Akhirnya campur, meskipun dominan perempuan. Wallahu a'lam. Soal berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah mengirimkan barang yang belum ready atau belum ada itu boleh, dan bagaimana dengan mengambil uang DP-nya? Seperti misal seorang reseller baju, sedangkan di situ barang dalam keadaan PO pre-order, apakah saya boleh mengiklankan dan minta DP dari konsumen, mengingat barang itu masih belum menjadi hak milik saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Kalau ada orang yang belum punya barang
baru kulaan tapi sudah jualan, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Wong dodolan kok ora duwe barang. Jenengan iku dodol apa? Barangnya ra ono. Padahal dalam rukun jual beli itu ada 3, subjek, objek, satu lagi itu bahasa Indonesia kok predikat. Subjek, objek, sigot. Subjek itu pelaku akad. Sinten niku Pak? Penjual dan pembeli. Objek itu barang yang diakadkan. Apa itu? Barang yang dijual atau uang yang dipakai untuk beli. Kalau nggak ada barangnya, ya aja dodolan ora ono barangnya. Berarti rukun objeknya ndak ada. Yang ketiga, sigot. Napa niku sigot? Pernyataan secara lisan maupun tulisan atau isyarat yang menunjukkan kedua belah pihak penjual dan pembeli itu saling ridho dalam melakukan akad. Ini 3 rukun jual beli. Maka kalau ada orang yang menjual barang yang belum dimiliki, berarti rukun yang nggak ada yang mana? Rukun yang nggak ada yang mana? Rukun objek, karena dia nggak punya barang. Baik. Terus kalau nggak punya barang, apa yang boleh dilakukan? Bedakan antara menawarkan dengan menjual. Ini 2 hal yang beda. Bedanya gimana Pak? Kalau menawarkan itu baru sebatas menunjukkan kalau dia mau jualan. Tapi kalau menjual berarti dia sudah melakukan akad. Menawarkan itu tidak mengikat, kalau menjual itu mengikat. Sehingga kalau jenengan cuma sebatas iklan, insya Allah tidak masalah. Wes kulak baju dari Solo atau dari Tanah Abang Jakarta, tapi belum dikirim uangnya, baju juga belum dikirim, masih ada di sana. Tapi gambarnya sudah dipasang di Facebook, IG, atau sudah ditawarkan di grup WA. Aku duwe iki, aku dodolan iki, dodolan ini, meskipun dia belum punya. Sebatas menawarkan, tidak masalah. Tapi kalau akad tidak boleh. Nah, salah satu di antara tanda dia sudah akad adalah menerima DP. Maka jenengan kalau belum punya barang tidak boleh menerima DP. Menerima DP sebelum punya barang itu masuk dalam kategori bai'ul kali bil kali, jual beli utang dengan utang, dan itu hukumnya dilarang dengan sepakat ulama. Terus mengikat konsumennya gimana? Ya nggak boleh diikat karena Anda belum punya barang. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir nih. Oh, ada. Ini tadi diterangkan orang yang miskin masuk surga lebih dulu dibandingkan orang yang kaya. Ada nggak trik orang kaya mendahului orang miskin masuk surganya? Ini juga ada saya itu kayak ini dari Ahwat. Sama seperti pertanyaan yang tertulis di sini, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya jadi orang kaya yang masuk surga lebih dulu dibandingkan orang miskin? Nggih. Kalau dia kaya sergap ngibadah dibandingkan dengan miskin ratau ngibadah, insya Allah yang kaya ini lebih dulu masuk surga ya. Jadi Nabi SAW membandingkan orang yang punya amal yang sama-sama muhajirin. Secara amal fisik sama. Sing sugih nglakoni sholat, nglakoni poso, rajin tahajud. Sing kere nggih padha sholat, poso, tahajud. Jadi amal fisiknya sama. Tapi kenapa yang miskin ini lebih dulu masuk surga? Karena hisab dia lebih cepat dibandingkan yang kaya. Sehingga untuk mengupayakan itu, terus gimana caranya agar yang kaya ini bisa lebih cepat masuk surga? Berarti gunakan hartanya agar bisa mendukung dirinya semakin maju dalam amal. Gimana Pak? Lebih banyak sedekah. Tapi ini berat. Ini berat. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW.
beliau pernah kurban 100 ekor onta. Coba satu orang kurban 100 ekor onta. Satu ekor onta pinten, Pak? Pinten? 25 juta. Ping 100 2,5 M. Wonten boten orang yang kurban 2,5 M? Tidak ada ya. Rasulullah SAW pernah memberikan kepada mu'allaf 100 ekor onta, 100 kambing, kewan 1 lembah. Jadi nggak pakai dihitung lagi, 1 lembah wes kono PNKB. Sehingga sampai ada pemuka orang kafir ketika mendapatkan hadiah yang jumlahnya sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia langsung pulang ke kampungnya. Ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan qad a'ta'an ma khafal faqra. Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Sesungguhnya Muhammad itu memberikan pemberian yang dia nggak takut miskin. Dikekno kabeh. Kita kan mikir ya, ngotek kekno kabeh keseneni bojoku. Antara yang kita kasihkan dengan yang kita simpan banyak mana? Banyak yang dikasihkan ke istri ya. Antara yang bapak simpan dengan yang bapak kasihkan ke istri banyak mana? Banyak yang disimpan. Baik. Jadi orang ketika ingin mendahului mereka, teorinya seperti praktek yang pernah dikatakan oleh Abu Hurairah. Datang orang-orang miskin ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur." Ya Rasulullah, wong-wong sugih borong ganjaran. Loh kenapa? Mereka puasa sebagaimana kami puasa, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yatasaddaquna bi fuduli a'malihim. Tapi mereka bisa sedekah dengan sisa hartanya, sementara kita nggak bisa. Mereka bisa membebaskan budak, kita nggak bisa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih amal apa? Membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33. Ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir zikir. Maka kamu akan bisa mendahului mereka. Terus informasi ini bocor ke orang kaya. Akhirnya mereka pun mengamalkan seperti amalannya orang miskin. Lapor lagi, ya Rasulullah, bocor. Karena yang kaya juga ikut tahu seperti ini. Akhirnya mereka mengamalkan seperti amal kami. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Nek wis kaya ngene iki gak iso protes. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang mereka kehendaki, yang dia kehendaki. Sehingga sahabat iri kepada orang kaya itu bukan iri sugiye, Pak, tapi iri raiso amal seperti orang kaya. Mereka bisa infak, mereka bisa sedekah. Aku raiso mau iso nyawang. Ketika kerja bakti butuh apa? Semen es plus. Kita cuma bisa menyalurkan tenaga saja. Semennya tak gotong no. Tapi kita nggak bisa nyumbang. Butuh panganan ketika kerja bakti, ditutupi wong sugih. Sehingga membuat sahabat iri itu karena masalah apa? Kalah amal, bukan kalah kaya. Insya Allah kalau seperti ini, semoga yang kaya bisa mendahului yang miskin. Tapi sarannya tadi ya, yang disimpan sama yang dikasihkan lebih banyak mana? Hah? Nah, satu lagi Zat. Terkait dengan jual beli tadi, tadi disampaikan bahwa jual biasanya menjual barang yang tidak dimiliki. Maka bagaimana terkait dengan jual beli salam juga? Karena dalam jual beli. Bagaimana dengan jual beli salam? Seorang penjual itu dia tidak memiliki. Cukup. Insya Allah saya paham. Bagaimana dengan jual beli salam? Jual beli salam itu kan penjualnya tidak memiliki barang tapi dia sudah boleh menjual. Kalau pakai teori sebagian ulama, jual beli salam itu khilaful qiyas. Khilaful qiyas itu dikecualikan dari aturan umum. Karena sudah diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim.
Tapi kalau pakai teori yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, jual beli salam diperbolehkan karena yang dijual itu bukan barang, tapi dia menjual barang yang mausuf fi dhimmah. Sehingga yang dia jual, yang dia transaksikan itu komitmen mendatangkan barang. Dari situlah dia dapat margin, maka diperbolehkan. Karena itu syarat dalam jual beli salam, uangnya wajib tuh tunai. Tapi kalau bukan salam, tidak boleh ya kayak gini. Padahal tadi kan konsumennya tidak bayar tunai ya, bayarnya di belakang setelah barang ada. Nah kalau konsumennya tadi bayar tunai dulu, aku pesan kelambi, pesan berapa? 10 kodi. Baik, bayar dulu 5 juta, transfer 5 juta tunai. Nanti barang akan datang sebulan lagi, insya Allah boleh dengan akad salam. Tapi kalau DP dulu, baru nanti barang setelah datang dilunasi, ini jual beli kali bil kali. Baik, cukup. Apa itu tentang? Misal kita gak piket terus hukumnya didenda pakai uang, nah itu hukumnya gimana? Gak piket didenda pakai uang, itu hukumnya gimana? Makanya jangan sampai gak piket ya, biar gak didenda. Hukuman denda bagi orang yang melanggar selama tidak dalam bentuk utang piutang, insya Allah diperbolehkan. Itu masuk dalam kategori uqubah maliyah. Contohnya seperti nabrak lampu merah, denda nggak itu? Denda, karena harus ganti, ditabrak ya, harus ganti, didenda. Contoh yang lain, orang melanggar marka, diprit, denda. Seperti dalam lalu lintas yang kita lakukan. Termasuk misalnya ada santri yang nggak piket, denda. Insya Allah boleh, karena di situ tidak ada akad utang piutang. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh panitia. Kita bisa belajar bersama di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin